Film dimulai dengan memperkenalkan seorang pria tunawisma bernama Dwight. Penampilannya lusuh dengan rambut kotor dan kusut mencerminkan kehidupan keras yang dijalaninya. Dwight tidak memiliki tempat tinggal tetap dan hanya hidup di dalam mobilnya. Untuk membersihkan diri, ia diam-diam masuk ke rumah warga dan mandi tanpa sepengetahuan pemilik rumah. Namun, ketika pemilik rumah kembali, Dwight dengan cepat melarikan diri melalui jendela. Makan dan mendapatkan uang pun bukan perkara mudah. Dwight terpaksa mengais makanan dari tempat sampah di sekitar karnaval, berusaha menemukan sisa-sisa yang masih layak dikonsumsi. Setiap hari ia menjalani hidup dengan cara yang sama, bertahan dengan apapun yang bisa ia temukan. Suatu hari saat Dwight tertidur di dalam mobilnya, seorang polwan membangunkannya dan memintanya untuk ikut ke kantor polisi. Dwight sempat kebingungan dan mengira bahwa dirinya ditangkap karena masuk ke rumah orang lain. Tapi polwan tersebut hanya memintanya untuk ikut tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Setibanya di kantor polisi, ia mencoba menenangkan Dwight dan memastikan bahwa ia tidak dalam masalah. Polwan itu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, namun ada sesuatu yang harus ia sampaikan. Polisi itu menyerahkan sebuah koran kepada Dwight. Berita utama menyebutkan bahwa Wade Marshall Cleland, pria yang membunuh orang tuanya, akan segera dibebaskan dari penjara. Polwan itu ingin memastikan Dwight berada di tempat yang aman setelah mendengar kabar ini. Ia menegaskan bahwa Wade telah melakukan hal mengerikan kepada keluarganya dan ingin Dwight berada dalam perlindungan sementara. Mengetahui hal itu, Dwight memutuskan untuk membalas dendam. Ia pergi ke sebuah toko senjata, tetapi karena tidak memiliki cukup uang, ia hanya membeli perangko. Dengan perangko itu, ia mengirim surat kepada saudara perempuannya memberitahu rencananya. Dwight kembali ke kampung halamannya di Virginia, tempat yang sudah 10 tahun ia tinggalkan sejak kematian orang tuanya. Dalam perjalanan, ia melihat sebuah mobil terparkir di depan sebuah bar dan menemukan senjata di dalamnya. Ia mencurinya dan melanjutkan perjalanan. Namun ketika mencoba menggunakannya, ia menyadari bahwa picu senjata tersebut terkunci. Berusaha membukanya dengan linggis, Dwight justru menghancurkannya. Tanpa pilihan lain, ia tetap melanjutkan perjalanannya. Setibanya di Virginia, Dwight memarkirkan mobilnya di luar penjara. Tak lama kemudian, dari kejauhan, ia melihat keluarga Wade Cleland datang menjemput Wade dengan sebuah limusin. Dwight lalu diam-diam mengikuti mereka hingga ke sebuah bar. Ia memasuki bar melalui pintu samping dan memperhatikan keluarga Wade yang sedang berbincang. Saat berada di dalam bar, Dwight menyelinap ke area dapur dan mendengar suara Wade bersama keluarganya. Sementara itu, Wade dan keluarganya berbincang mengenai seseorang yang terlalu banyak bicara. Wade tampak tidak terlalu peduli dan memutuskan untuk pergi ke toilet. Sebelum masuk, ia mengeluh tentang tangannya yang kotor tetapi menolak untuk mencuci tangannya. Begitu Wade keluar dari toilet, Dwight yang sejak tadi bersembunyi keluar dengan cepat dan langsung menggores leher Wade dengan pisau. Tanpa ragu, ia juga menusuk pelipis mata Wade hingga pria itu tewas seketika. Sebelum keluarga Wade menyadari kejadian tersebut, Dwight mengambil pisau yang telah digunakannya dan segera kabur. Dwight memanfaatkan pisau yang ia bawa untuk menyayat salah satu ban limusin keluarga Wade. Namun upayanya justru berakhir dengan melukai tangannya sendiri. Ketika ia akhirnya tiba di mobilnya dan hendak pergi, ia baru menyadari bahwa kunci mobilnya terjatuh di dekat tubuh Wade. Tidak ingin mengambil resiko untuk kembali ke dalam, ia memutuskan menggunakan limusin keluarga Wade sebagai kendaraan pelariannya dan segera meninggalkan tempat tersebut. Dalam pelariannya, Dwight baru menyadari bahwa di bagian belakang limusin masih ada seorang remaja anggota keluarga Wade bernama William. Menyadari hal ini, Dwight akhirnya menepi dan membiarkan William turun dari mobil. Saat itu, William menatapnya dengan ekspresi penuh kebingungan, lalu bertanya apakah Dwight benar-benar telah melukai Wade. Tanpa ragu, Dwight mengakui perbuatannya dan menjelaskan bahwa Wade telah melukai orang tuanya lebih dulu. Namun William tampak ragu dan mengatakan bahwa ia merasa Wade bukanlah pelakunya.
Menyadari keraguan William, Dwight memilih untuk tidak memperpanjang pembicaraan dan membiarkan remaja itu pergi. Setelah itu ia mencari rumah kosong untuk bersembunyi sejenak. Di sana ia mengubah penampilannya dengan memotong rambutnya yang kusut serta mengobati luka di tangannya. Kini dengan tampilan yang lebih rapi, ia tidak lagi terlihat seperti seorang gelandangan. Setelah merapikan diri, Dwight memutuskan untuk menemui saudara perempuannya Sam untuk pertama kalinya sejak kematian orang tua mereka. Saat bertemu, Sam tampak terkejut melihat kehadirannya. Ia kemudian membawa Dwight ke sebuah tempat makan agar mereka bisa berbicara lebih lanjut. Dalam perbincangan mereka, Sam mengungkapkan bahwa ia berharap memiliki lebih banyak waktu untuk berbincang. Tetapi saat ini sedang sibuk dengan urusan pendataan aset yang tidak bisa ditunda. Ia kemudian bertanya apakah Dwight membutuhkan uang, tetapi Dwight menolaknya. Ia juga menyinggung surat yang pernah dikirimkannya sebelum meninggalkan kota, namun Sam mengaku tidak pernah menerimanya. Sam berasumsi bahwa surat itu mungkin masih dalam perjalanan atau hilang di tengah jalan. Saat percakapan berlanjut, Dwight menyebutkan bahwa ia sedang menuju ke Deerfield. Sam yang sudah mengetahui bahwa Wade Cleland telah bebas langsung menyadari alasan sebenarnya Dwight kembali ke kota. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah menerima pemberitahuan dari pihak berwenang mengenai kebebasan Wade, termasuk perintah penahanan yang menyertainya. Sebelum Sam sempat melanjutkan pembicaraan, Dwight mengungkapkan penyesalannya karena telah pergi begitu saja setelah kematian orang tua mereka. Sam pun mengakui bahwa ia juga memiliki penyesalan, meskipun dalam konteks yang lebih ringan seperti keputusan yang ia ambil mengenai makanan yang sedang disantapnya saat itu. Pembicaraan mereka kemudian beralih ke masa lalu. Sam menyinggung tentang perjalanan yang biasa ia lakukan bersama mantan suaminya Delaware sebagai bagian dari tradisi keluarga mereka. Dwight mengungkapkan bahwa ia pernah melihat Sam dan keluarganya di pantai musim panas lalu, tetapi ia tidak menyapa mereka karena merasa dirinya sedang dalam kondisi yang tidak layak. Percakapan akhirnya kembali ke topik utama tentang Wade. Dengan suara tenang, Dwight mengakui bahwa ia telah membunuh Wade. Sam terkejut mendengar pengakuan tersebut dan awalnya menganggapnya sebagai candaan. Tapi setelah Dwight menegaskan bahwa ia melakukannya kemarin, Sam mulai memahami situasi yang sebenarnya. Meskipun merasa lega mengetahui bahwa Wade telah mati, bahkan berharap pria itu menderita sebelum ajalnya, Sam tetap khawatir dengan konsekuensi yang akan dihadapi Dwight. Sam kemudian mengingatkan bahwa keluarga Cleland masih tinggal di S100. Ia menyebutkan bahwa putra tertua keluarga tersebut memiliki bisnis limusin yang beroperasi di Charlottesville. Dwight pun menyadari bahwa limusin yang ia gunakan untuk melarikan diri berasal dari bisnis keluarga itu, yang berarti mereka pasti akan segera menyadari siapa pelakunya. Kekhawatiran Dwight semakin meningkat ketika ia menanyakan keberadaan anak-anak Sam. Sam mengatakan bahwa mereka ada di rumah bersama pengasuh. Dwight segera menyadari sesuatu yang janggal. Keluarga Cleland tidak pernah melaporkan kejadian pembunuhan Wade ke polisi. Hal ini menimbulkan kecurigaannya bahwa mereka mungkin akan membalas dendam secara langsung. Dengan penuh ketegangan, Dwight meminta Sam untuk segera kembali ke rumahnya. Dalam perjalanan, Sam mencoba menghubungi pengasuhnya berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban yang semakin membuat mereka panik. Setibanya di rumah, Sam langsung berlari masuk dengan tergesa-gesa. Pengasuh yang berada di taman tampak bingung melihat kepanikannya. Begitu melihat kedua putrinya dalam keadaan aman, Sam segera menggendong dan memeluk mereka erat, lalu menyerahkan kembali kepada pengasuhnya. Namun, dalam luapan emosi yang campur aduk antara ketakutan dan kemarahan, Sam menampar Dwight dan mengusirnya dari rumahnya. Dari luar rumah, Dwight berusaha menjelaskan alasannya menemui Sam. Ia mengatakan bahwa ia ingin datang lebih awal tetapi tidak bisa sebelumnya memastikan bahwa Sam dan anak-anaknya benar-benar aman. Sam menegaskan bahwa keluarga Cleland harus segera ditangkap, tetapi Dwight meragukan kemungkinan semua anggota keluarga itu bisa dijerat hukum. Sam kemudian membuka pintu rumahnya dan dengan nada tegas mengatakan bahwa ini adalah rumahnya. Namun Dwight memperingatkan bahwa Wade pasti mengetahui alamat rumah Sam sebelum kematiannya, yang berarti keluarganya pun mengetahuinya. Dwight kemudian bertanya apakah Sam memiliki senjata, tetapi Sam menjawab bahwa ia tidak memilikinya. Merasa situasi semakin berbahaya, Dwight akhirnya masuk kembali ke dalam rumah Sam. Ia menghabiskan waktu bermain dengan kedua keponakannya, mencoba menenangkan dirinya sekaligus menghilangkan rasa bersalahnya. Setelah memastikan semuanya siap, Sam akhirnya pergi untuk sementara waktu meninggalkan Dwight di rumah tersebut.
Sebelum pergi, Sam mengatakan bahwa meskipun ia memahami alasan dibalik tindakan Dwight, tetap saja apa yang telah dilakukannya adalah sebuah kesalahan besar. Ia menyebut Dwight sebagai seorang yang lemah, seseorang yang tidak mampu menghadapi masa lalu dengan cara yang lebih baik. Setelah Sam pergi, Dwight segera bertindak untuk berjaga-jaga. Ia mematikan semua lampu di rumah agar keberadaannya tidak terdeteksi, lalu mulai mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata. Ia tahu bahwa keluarga Cleland bisa datang kapan saja untuk membalas dendam dan ia harus bersiap menghadapi mereka. Tak lama kemudian Dwight melihat mobilnya diparkir tak jauh dari rumah. Untuk mengelabui musuh, ia menyalakan lampu kamar di lantai atas dan membuka keran air di toilet, menciptakan kesan seolah-olah seseorang masih berada di sana. Setelah itu, ia segera turun ke bawah dan mencari tempat bersembunyi. Dari tempat persembunyiannya, Dwight melihat dua anggota keluarga Wade, Teddy dan Carl, mendekati rumah. Mereka datang dengan senjata. Salah satunya membawa busur panah. Dwight mengamati pergerakan mereka dengan seksama. Ketika Carl naik ke lantai atas untuk memeriksa kamar, Dwight melihat kesempatan untuk melarikan diri. Dengan hati-hati ia segera berlari keluar menuju mobilnya. Namun Carl yang berada di lantai atas melihat gerakan Dwight dan langsung melepaskan tembakan ke arahnya. Beruntung tembakannya meleset. Dwight berhasil masuk ke dalam mobilnya, tetapi sebelum ia bisa kabur, Teddy menyerangnya. Dalam upaya melawan, Dwight menabrakkan mobilnya ke tubuh Teddy membuat pria itu pingsan seketika. Dwight lalu keluar dari mobil dan menaruh tubuh Teddy ke samping. Saat ia sedang berusaha mengamankan situasi, Carl kembali menembaknya dengan panah. Namun sekali lagi tembakannya meleset. Dwight dengan sigap mengambil senjata Teddy dan mencoba menembak balik ke arah Carl. Tetapi Carl lebih dulu melarikan diri dan bersembunyi dalam kegelapan. Dwight mencari Carl di sekitar area rumah tetapi tidak menemukannya. Merasa tidak aman, ia kembali ke mobil dan mengangkat tubuh Teddy ke atas kap. Saat ia sedang bersiap untuk pergi, Carl tiba-tiba muncul dari persembunyiannya dan menembakkan anak panah ke arah Dwight. Kali ini panahnya mengenai sasaran. Meski terluka, Dwight dengan cepat naik ke dalam mobilnya dan segera melarikan diri dari tempat itu sebelum Carl bisa menyerangnya lagi. Setelah berhasil kabur, Dwight mencari tempat aman dan sepi untuk berhenti. Dalam keadaan yang masih tak sadarkan diri, Teddy ia pindahkan ke dalam bagasi mobil agar tidak terlihat. Sementara itu rasa di pahanya semakin parah karena anak panah masih tertanam di dalamnya. Dengan penuh kesabaran dan kesakitan, Dwight mencoba memotong bagian ujung anak panah yang menonjol. Tapi ia menyadari bahwa sisa anak panah yang masih tertanam di dalam dagingnya tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Menyadari bahwa ia membutuhkan peralatan medis, Dwight pergi ke sebuah apotik. Ia membeli obat-obatan serta alat-alat sederhana untuk mencoba mengeluarkan anak panah sendiri. Kembali ke dalam mobilnya, ia mulai berusaha melakukan operasi darurat. Namun rasa sakit yang luar biasa membuatnya gagal mengeluarkan sisa anak panah dari pahanya. Tak punya pilihan lain, Dwight akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Sesampainya di ruang tunggu, tubuhnya yang sudah kelelahan dan kehilangan banyak darah tidak bisa bertahan lebih lama. Ia pun pingsan. Setelah terbangun di rumah sakit, Dwight melihat luka di pahanya telah diobati. Tanpa menarik perhatian siapapun, ia meninggalkan rumah sakit melalui pintu belakang. Ia kembali ke mobilnya yang tersembunyi di dekat rel kereta api dan mengetuk pintu bagasi. Dari dalam, Teddy langsung merespon dengan panik, berteriak meminta tolong. Namun Dwight mengabaikannya. Ia tetap tidak membuka bagasi dan malah memindahkan mobil ke tempat lain, lalu mengganti pakaiannya. Teddy terus berteriak memohon agar dikeluarkan, bahkan saat Dwight berhenti mengisi bahan bakar. Setelah itu, Dwight pergi ke rumah seorang kenalan lamanya, Ben Graveney. Saat tiba, ia disambut oleh seorang wanita yang ternyata adalah ibu Ben. Dwight menanyakan keberadaan Ben dan wanita itu memberitahu bahwa Ben telah pindah. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai teman lama anaknya, wanita itu akhirnya memberinya alamat tempat tinggal dan tempat kerja Ben. Meskipun terburu-buru, Dwight menerima tawaran teh dari wanita itu sebelum melanjutkan perjalanannya. Dwight kemudian pergi ke tempat kerja Ben, sebuah bar. Saat menanyakan keberadaan Ben kepada seorang wanita di sana, ia diberitahu bahwa Ben bukan anggota grup Ben, melainkan bekerja di bagian bar. Dwight pun menunggu Ben di luar. Saat Ben akhirnya keluar, Dwight mencoba memanggilnya, tetapi Ben tidak mendengar karena menggunakan headset. Dwight terus mengikuti dan memanggilnya hingga akhirnya Ben memperhatikannya.
Mereka pun berbincang sebentar lalu Dweck mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan besar dari Ben. Tanpa bertanya banyak, Ben mengajak Dweck ke rumahnya. Di sana Ben mulai berbicara tentang masa lalu mereka, tetapi Dweck yang tampak terburu-buru meminta Ben untuk segera membantu. Ben menyadari bahwa Dweck membutuhkan senjata dan mulai menawarkan beberapa pilihan. Ia menunjukkan berbagai jenis senjata dari yang ringan hingga semi otomatis termasuk Mini 14 yang ia dapat dari pameran senjata. Saat melihat luka di paha Dweck, Ben mulai menyadari bahwa temannya itu sedang dalam masalah besar. Ia bahkan sempat ingin melaporkannya ke polisi. Namun Dweck meminta agar Ben tidak melakukannya. Meskipun ragu, Ben akhirnya memutuskan untuk mempercayai Dweck. Setelah mendapatkan senjata, Dweck segera membuka bagasi mobilnya. Dengan sigap ia mengangkat senjata dan mengarahkannya ke Teddy yang masih terbaring di dalam bagasi. Teddy dengan nada pasrah menyatakan bahwa ia tidak akan kemana-mana karena kakinya patah. Dweck kemudian menuntut jawaban, ingin mengetahui apakah Teddy datang mencarinya atau justru mengincar saudara perempuannya. Teddy awalnya berusaha mengelak tetapi akhirnya mengakui bahwa ia memang datang untuk Dweck. Dweck mempertanyakan alasan Teddy tidak langsung melibatkan polisi dan malah memilih cara lain. Teddy menjawab dengan tenang mengisyaratkan bahwa ia sama seperti Dweck tidak ingin melibatkan pihak berwenang dalam masalah ini. Dweck kemudian menawarkan kemungkinan menyerahkan diri yang disambut dengan persetujuan oleh Teddy. Percakapan antara keduanya semakin tegang ketika Dweck menanyakan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Teddy mengungkapkan bahwa bukan Wade yang melakukan pembunuhan, melainkan ayah mereka Big Wade yang kini meninggal karena kanker. Pembunuhan itu terjadi karena perselingkuhan antara ayah Dweck dan ibu Teddy. Dweck menolak untuk menerima alasan itu sebagai pembenaran atas kematian orang tuanya, dan Wade yang ditumbalkan agar supaya ayahnya tidak meninggal dalam penjara karena sakit kankernya. Ketegangan meningkat ketika Dweck meminta Teddy untuk menghubungi keluarganya dan mengatur pertemuan di tempat umum agar semuanya dapat diselesaikan. Teddy berpura-pura menelpon keluarganya, tetapi ternyata ia hanya berbohong. Saat Dweck lengah mengambil telepon, Teddy melompat dari bagasi dan menyerangnya secara tiba-tiba, mengungkapkan bahwa rumah mereka kosong karena keluarganya sedang berburu. Teddy kemudian mengambil senjata Dweck dan bersiap menembaknya. Tiba-tiba Ben muncul dari kejauhan dan melepaskan tembakan yang langsung mengenai Teddy. Ternyata Ben telah mengikuti Dweck sepanjang waktu dan hanya menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Setelah memastikan situasi terkendali, Ben menegaskan bahwa ia harus menunggu hingga Teddy mengarahkan senjata lebih dulu agar aksinya terlihat sebagai tindakan yang tak bisa dihindari. Setelah kejadian itu, Ben dan Dweck segera membersihkan tempat kejadian. Ben menegaskan bahwa mereka harus berhati-hati dalam menangani mayat Teddy agar tidak meninggalkan jejak yang mencurigakan. Sebelum meninggalkan lokasi, Ben menyarankan Dweck untuk belajar menembak dengan lebih baik agar tidak meleset di masa mendatang. Ben kemudian mengajari Dweck teknik dasar menembak, memastikan bahwa temannya itu bisa menguasai senjata dengan lebih baik. Setelah latihan singkat, Dweck berjalan menuju mobilnya dan mengambil makanan siap santap yang ia bawa. Selain makanan, ia juga mengambil sebuah buku dan menyerahkannya kepada Ben. Ben menerimanya dengan ekspresi ragu sebelum akhirnya mengakui bahwa buku miliknya telah hilang atau rusak akibat tembakan peluru. Dweck mengungkapkan rasa bersalahnya karena telah melibatkan Ben dalam situasi berbahaya ini. Tapi Ben justru menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa tanpa kehadirannya, Dweck mungkin sudah mati. Meskipun begitu, Dweck tetap ingin Ben memahami maksudnya. Ben dengan nada serius menyatakan bahwa jika situasi ini terjadi pada keluarganya sendiri, ia akan melakukan hal yang sama. Namun ia juga menegaskan bahwa bantuannya kepada Dweck bukan karena ia percaya tindakan ini adalah sesuatu yang benar, melainkan karena persahabatan mereka. Ia sadar bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang baik. Sebelum berpisah, Dweck memberitahu Ben bahwa jika ia menemukan foto mereka bersama seorang penari, lebih baik foto itu dihancurkan. Ben menyetujui permintaan itu tanpa banyak pertanyaan. Setelahnya, keduanya berpelukan erat mengisyaratkan perpisahan yang penuh makna sebelum akhirnya mengambil jalan masing-masing. Dweck melanjutkan perjalanannya menuju rumah keluarga Cleland. Ia menyembunyikan mobilnya di hutan tidak jauh dari rumah tersebut lalu berjalan kaki menuju kediaman mereka. Setibanya di rumah keluarga Cleland, Dweck bergerak dengan hati-hati dan tetap waspada sebelum masuk ke dalam. Di dalam rumah ia menemukan sejumlah senjata api yang langsung ia kumpulkan dengan niat untuk membuangnya ke sungai agar tidak bisa digunakan kembali.
Saat berjalan keluar, pandangannya tanpa sengaja tertuju pada kuburan ayah Wade. Dengan penuh kemarahan dan penghinaan, ia mengencingi makam tersebut sebelum kembali masuk ke dalam rumah. Di dalam ia menunggu kedatangan anggota keluarga Cleland sambil melihat-lihat foto-foto mereka. Keletihan membuatnya tertidur di tempat itu. Keesokan harinya Dwight bangun dan segera mengubur mayat Teddy tidak jauh dari makam ayah Wade. Setelah selesai, ia meninggalkan pesan di mesin penjawab telepon rumah, lalu bersembunyi di dalam menunggu keluarga Cleland kembali. Tak lama kemudian Carl tiba bersama kakak perempuannya bernama Chris serta sepupunya Hope. Begitu mereka masuk ke dalam rumah, Dwight dengan sengaja menelpon agar telepon di dalam rumah berdering. Carl dan Chris segera menuju ke arah telepon untuk mengangkatnya, tetapi panggilan itu sudah terputus. Sebagai gantinya mereka hanya bisa mendengarkan pesan suara yang telah ditinggalkan Dwight sebelumnya. Dalam pesannya, Dwight memperkenalkan dirinya dan mengungkapkan bahwa Wade telah mati, disusul dengan kematian Teddy. Carl yang mendengar hal itu langsung marah dan bersumpah akan membunuh Dwight, sementara Chris berusaha menenangkannya. Dwight melanjutkan pesannya dengan mengatakan bahwa Teddy telah memberitahunya segalanya sebelum kematiannya. Ia lalu mengoreksi dirinya sendiri, mengatakan bahwa ia mungkin telah membunuh Teddy, tetapi hal itu tidak lagi menjadi masalah baginya. Menurut perhitungan Dwight, jumlah korban kini telah seimbang dengan masing-masing pihak kehilangan 2 orang. Ia tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir, tetapi ia ingin konflik ini segera mencapai titik akhir atau setidaknya berhenti berkembang lebih jauh. Satu hal yang ia pastikan adalah bahwa ia tidak ingin saudara perempuannya terlibat dalam masalah ini. Carl yang mendengar pesan tersebut mengumpat dengan marah dan menyebut bahwa mereka berencana mendatangi saudara perempuan Dwight di Pittsburgh. Namun sebelum diskusi mereka berlanjut, Dwight tiba-tiba muncul dan menembak ke arah mereka mengenai Carl. Chris yang terkejut dengan tindakan Dwight berteriak marah, sementara Hope berusaha mengidentifikasi posisi Dwight. Dalam kondisi tegang, Dwight meminta maaf, tetapi Chris dengan marah mengatakan bahwa mereka akan membunuhnya. Dwight hanya menjawab bahwa ia berharap mereka sudah melakukannya lebih dulu. Ia kemudian memberitahu mereka bahwa ia telah mengambil semua senjata mereka. Hope yang kini menyadari bahwa mereka dalam posisi kalah memohon agar Dwight tidak menembak mereka. Dwight mengungkapkan bahwa ia telah berada di sana cukup lama memikirkan berbagai alasan untuk tidak membunuh keluarga Cleland. Ada begitu banyak alasan untuk tidak melakukannya, tetapi hanya ada satu alasan yang membuatnya harus melakukannya. Hope yang ketakutan dengan cepat menjawab bahwa mereka tidak akan mengganggu saudara perempuan Dwight, mencoba mengakhiri konfrontasi itu sebelum keadaan semakin buruk. Dwight meragukan janji Hope dan mempertanyakan bagaimana ia bisa mempercayai kata-kata mereka setelah semua yang telah terjadi. Hope dengan tenang menjawab bahwa ini bukan masalah mereka. Tetapi sebelum percakapan berlanjut, tiba-tiba William muncul dari pintu lain dan menembak Dwight tepat di perut. William menegaskan bahwa ini adalah masalah mereka. Sementara Chris dan Hope berteriak menyuruhnya untuk menembak lagi dan memastikan Dwight mati. Namun William ragu-ragu dan menyatakan bahwa ia tidak ingin melakukannya. Chris dengan marah mengancam bahwa seluruh keluarganya akan mati jika ia tidak bertindak. Dalam kondisi terluka, Dwight bereaksi cepat dengan melemparkan sesuatu ke arah William, menepis senjatanya sebelum William bisa menembaknya lagi. William berteriak agar Dwight berhenti, mengakui bahwa ia tidak terlalu paham tentang senjata. Dwight masih berdiri meski kesakitan, menegaskan bahwa ia memiliki lebih banyak peluru dibandingkan William. Hope memohon agar Dwight tidak membunuh William. Sementara Chris bersikeras bahwa jika William mati malam itu adalah akibat dari ayah mereka. Dwight menyatakan bahwa ayah William telah membunuh semua orang yang terlibat dalam konflik ini. Dengan nafas tersengal, Dwight menyadari bahwa William telah berhasil melukainya, tetapi ia belum selesai. Dalam pikirannya yang kalut, ia menyadari sesuatu yang ironis. Rasa sakit akibat peluru ini tidak lebih menyakitkan dibandingkan dengan anak panah yang pernah menancap di tubuhnya sebelumnya. Dwight kemudian memerintahkan agar semua senjata dijatuhkan dan dibuang. Ia menyuruh William ke mobilnya yang terparkir di jalan setapak di hutan. William pun kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Saat William tidak lagi berada dalam rumah itu, Dwight berbicara dengan suara lemah, mengatakan bahwa William adalah putra dari ayahnya. Ia mengingat kembali cerita yang Teddy ceritakan tentang Big Wade, tentang penyakit kanker yang akhirnya merenggutnya. Hope yang mendengar nama ayahnya disebut langsung bereaksi dengan marah dan memperingatkan Dwight agar tidak pernah menyebut namanya lagi. Hope kemudian menyampaikan pemikirannya.
menyatakan bahwa hal yang paling mengerikan dari semua ini adalah kenyataan bahwa semua kekacauan ini bermula hanya karena ayah Dwight mencintai ibu mereka. Pertarungan mencapai puncaknya ketika Dwight menyadari bahwa pada akhirnya mereka semua hanya menuju pada kematian. Terus menembakkan senjatanya ke arah Dwight, dan Dwight membalas dengan tembakan yang sama. Dari kejauhan William menyaksikan baku tembak itu dengan putus asa, tak berdaya untuk menghentikannya. Dalam perjalanan menuju mobil Dwight, William menjatuhkan senjatanya, kehilangan harapan setelah melihat kekacauan yang terjadi. Di dalam rumah, Hope dan Chris tergeletak di lantai tanpa nyawa, sementara Dwight yang juga terluka parah terbaring dengan napas tersengal. Dengan sisa kekuatannya ia bergumam berulang kali bahwa kuncinya ada di mobil. Suaranya semakin melemah setiap kali ia mengucapkannya. Keesokan harinya di tempat yang jauh dari kekerasan yang terjadi, sebuah kartu pos dari Virginia yang Dwight kirimkan untuk Sam beberapa hari sebelumnya akhirnya tiba di tujuannya. Seakan menjadi jejak terakhir dari hidupnya, kartu pos itu sampai ketika semuanya telah berakhir. Dan dengan begitu film pun selesai.